Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan pengujian perangkat lunak. Kali ini kita akan membahas tentang Test Design and Documentation. Sebelumnya, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga proses belajar kita pada hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa ada beberapa macam testing documentation. Di antaranya ada tes skenario, ada test case, ada RTM atau requirement traceability metric, ada juga test plan, ada juga defect report, dan juga ada test log. Selain dari dokumen-dokumen ini, tentu saja masih ada dokumen-dokumen yang lainnya, namun ini kita ambil yang penting-penting saja. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang testing documentation, maka terlebih dahulu mari kita cari tahu apa sih sebenarnya testing documentation itu. Testing documentation atau dokumentasi pengujian adalah dokumentasi yang dibuat selama proses pengujian perangkat lunak berlangsung. Dokumentasi pengujian ini mencerminkan pentingnya proses pengujian bagi suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki software tersebut. Dokumentasi yang cermat dapat menghemat waktu, tenaga, dan kekayaan organisasi. Umumnya, dokumen pengujian ditulis oleh tim quality assurance ketika developer sibuk menulis kode program tersebut. Setelah dokumen pengujian siap, maka seluruh proses eksekusi pengujian mengacu pada dokumen pengujian tersebut. Tujuan utama dari penulisan dokumen tes adalah untuk mengurangi atau menghilangkan keraguan selama proses pengujian berlangsung. Tujuan yang lainnya yaitu jika terjadi perubahan atau pergantian tim dalam pengembangan dan pengujian perangkat lunak, maka dengan adanya dokumen akan lebih mudah digantikan oleh orang lain. Faktanya, semakin lengkap suatu dokumen software, maka dia akan semakin dekat dengan kesuksesan. Contohnya, Microsoft, dia meluncurkan semua produknya dengan dokumentasi yang lengkap. Dan ini yang menjadi faktor kunci kesuksesan produk-produk Microsoft. Selain itu, agama kita, agama Islam juga dalam beberapa surat dalam Al-Quran mengindikasikan pentingnya dokumentasi atau pentingnya menulis dokumentasi. Beberapa diantaranya yaitu pada Quran Surat Al-Qalam ayat pertama, Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Kemudian ada juga di Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran, juga mengindikasikan bahwa dokumentasi adalah suatu hal yang penting. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Nah, ini ayatnya cukup panjang, dan di akhir ayat yang sama, dan janganlah kamu bosan menuliskannya. Meskipun dokumentasi atau proses menulis dokumentasi ini adalah kegiatan yang membosankan ya, tapi di sini Allah mengingatkan kita untuk jangan bosan menuliskannya. Manfaat dokumentasi perangkat lunak, pengujian perangkat lunak. Yang pertama, dokumentasi menjelaskan kualitas, metode, dan tujuan. Dengan adanya dokumentasi, kita bisa menjelaskan bagaimana metode yang kita lakukan selama pengujian berlangsung. Dokumentasi juga memastikan kejelasan tentang stabilitas tugas dan kinerja. Dengan adanya dokumentasi, kita bisa memberikan kejelasan kepada tim dalam pengujian perangkat lunak, tugasnya apa, dikerjakan kapan, apa saja yang dikerjakan, itu jelas tertulis dalam dokumentasi. Kemudian dokumentasi juga merupakan proses menghemat waktu karena kita dapat dengan mudah merujuk ke dokumen yang telah dibuat tanpa perlu
mengeksplorasi lebih lanjut lagi. Jadi, ketika kita menemukan suatu masalah atau suatu problem, kita tinggal mengacu pada dokumen yang sudah ada. Kita tidak perlu lagi mencari tahu dan atau mengeksplorasi hal-hal lain. Cukup mengacu pada dokumen, selesai. Kekurangan dari dokumentasi pengujian perangkat lunak, ya sebenarnya tidak ada kekurangan ya kalau kita mau melakukannya. Kekurangannya yang pertama yaitu kegiatannya membosankan. Jadi menulis dokumentasi pengujian perangkat lunak ini adalah kegiatan yang membosankan bagi sebagian orang. Apalagi jika terjadi perubahan berkali-kali. Kita sudah menulis dokumen A, ternyata direvisi berkali-kali. Maka itu akan lebih terasa membosankan. Jika dokumentasi pengujian ditulis dengan cara yang tidak tepat, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas aplikasi. Nah, kelemahan yang lainnya itu kadang-kadang karena menulis dokumentasi pengujian ini membosankan, kadang-kadang diserahkan pada orang lain yang sebenarnya orang tersebut tidak paham dengan produknya. Nah, atau kelemahan atau kekurangan yang lainnya itu menambah biaya atau cost. Nah, pada hari ini kita insya Allah akan membahas dua saja, yaitu tes skenario dan tes case ya. Pertama, kita awali dengan tes skenario. Berikut ini adalah cara menulis tes skenario. Yang pertama, yaitu baca dokumen requirement. Bisa dari BRS, SRS, FRS, dan lain-lain. Yang kedua, tentukan aspek teknis dari setiap requirement. Yang ketiga, temukan semua cara yang mungkin dilakukan user ketika menggunakan perangkat lunak tersebut. Yang keempat, buat daftar berbagai skenario pengujian untuk memverifikasi setiap fungsi software. Yang kelima, pastikan seluruh skenario telah dituliskan, termasuk skenario yang negatif. Yang keenam, serahkan daftar skenario untuk direview oleh supervisor atau leader atau teman satu tim. Sehingga ketika skenario yang kita tulis telah direview oleh orang lain, harapannya skenario yang dibuat menjadi lebih baik kualitasnya. Contoh tes skenario dalam Gmail ya, atau dalam Google Mail. Kita terlebih dahulu kita identifikasi dulu modul-modul yang ada. Ada modul login, ada compose, ada inbox, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita identifikasi modulnya, coba kita pilih salah satu modul yang akan kita uji, misalnya modul login. Kita cari semua kemungkinan yang bisa terjadi pada modul login ini. Yang pertama, misalnya, masukkan detail login dengan nama pengguna yang valid dan juga dengan kata sandi yang valid. Kemudian klik sign in, ya. Kemudian periksa halaman apa yang muncul setelah kita klik sign in. Kemungkinan yang kedua yaitu kita memasukkan nama pengguna yang benar dan kata sandi yang salah. Kemudian kita klik sign in, apa yang terjadi. Kemungkinan yang ketiga yaitu kita menginputkan nama pengguna benar, namun kata sandinya kosong. Apa yang terjadi? Dan masukkan login yang tidak valid lebih dari 3 kali dan periksa apakah akun tersebut diblokir atau tidak. Nah, itu contoh-contoh dari skenario pada modul login. Dari skenario di atas dapat kita hitung ya bahwa ada 4 test case dalam modul login ini. Ini adalah contoh format test skenario yang bisa kita jadi rujukan. Namun contoh format test skenario ini tidak harus seperti ini ya. Sebenarnya bebas-bebas saja. Namun ini adalah contoh saja. Yang paling atas kita tuliskan project name atau nama proyek. Nah, kita sekarang sedang melakukan proyek apa? Nah, tulis di atas.
Kemudian yang kedua, reference dokumen. Dalam membuat tes skenario ini, dokumen apa yang menjadi rujukan kita? Nah, di sini tuliskan nama dokumennya apa. Misalnya SRS atau misalnya FRS atau BRS. Nah, kalaupun itu SRS, tuliskan juga SRS versi berapa. Kadang-kadang kan ada updatean versinya ya. SRS versi 1.0. Kemudian ditulis oleh siapa? Dituliskan nama penulis tes skenario-nya. Tanggal pembuatan tes skenario. Kemudian tanggal tes skenario di review. Kemudian dibuat tabel seperti ini, ada tes skenario ID. Di sini adalah tempat untuk menuliskan ID tes skenario. Kemudian requirement reference document index. Nah, di sini dituliskan pada bab berapa atau pada subbab berapa requirement ini ditemukan. Kemudian tuliskan juga tes skenario-nya apa. Kemudian di kolom important ini tuliskan berapa skala prioritas dari requirement tersebut. Apakah P1 yang artinya sangat penting, atau P2 yang sedang, atau P3 yang importantnya rendah. Kemudian di number of test case ini tuliskan berapa jumlah test case yang akan digunakan untuk menguji requirement tersebut. Contoh kasusnya di sini kita pakai Orange HRM ya. Ini adalah suatu software yang digunakan untuk melakukan manajemen human resource dalam suatu perusahaan ya. Nah, ini kita ambil yang versi demonya ya. Anda bisa mengakses software ini yang versi demonya melalui opensource/demo.orangehrmlive.com. Nah, di sini kita hanya fokus pada modul MyInfo aja ya. Contoh, misalnya di sini kita coba lihat FRS atau Functional Requirement Specification dari Orange HRM ini pada subbab 3.1.1 di MyInfo modul. Di sini dituliskan bahwa ketika ISS user login dalam sistem pada waktu yang pertama kalinya, hal pertama yang akan dia lihat adalah personal detail. Jadi ketika seorang karyawan login pertama kali pada sistem Orange HRM ini, yang akan dia lihat pertama kali adalah personal detail. Nah, dari requirement di atas, kita bisa menuliskan tes skenario berikut ini. Project name, nah projectnya adalah Orange HRM version 3, My Info Module. Reference dokumennya, Functional Requirement Specification versi 1. Created by, dibuat oleh siapa? Misalnya oleh Andi. Date of creation, kapan skenario ini dibuat? Misalnya sekarang Mei 2021. Date of review, kapan skenario ini direview oleh orang lain atau oleh pimpinan. Tuliskan tanggalnya di situ. Tes skenario ID, misalnya di sini TS_PIM_01. Requirement Reference Document Index, section 3. Tes skenario description, check if the user is able to enter the Orange HRM system with a successful ISS user account. Importantnya P1, berarti sangat penting. Number of test case-nya 4. Kemudian misalnya section 3.1.1, check if the user is able to see the personal detail on login in the first time. Importantnya P1. Number of test case-nya 1. Nah, ini adalah contoh dari tes skenario dari Functional Requirement Specification di atas. Contoh lain misalnya masih di dokumen yang sama ya. Di situ dituliskan bahwa seorang karyawan
tidak dapat mengedit employee ID, SSN number, SIN number, draft license number, dan date of birth atau hari ulang tahunnya atau hari lahirnya. Maka untuk requirement tersebut kita juga perlu menuliskan test skenario-nya. Misalnya seperti ini. Test scenario description. Check if the user is able to edit the field other than of the following and save change personal detail. Importernya P2. Number of test case-nya 30. Pada test skenario ini, itu dokumentasinya tidak begitu detail ya. Number of test case-nya ini tidak dirincikan. Kok bisa 30 ini apa saja gitu ya. Oleh karena itu perlu dibuat lebih detail lagi dalam test case. Jadi test case ini adalah versi detailnya dari test skenario. Test case adalah sekelompok kondisi untuk menentukan apakah software bekerja sesuai kebutuhan user atau tidak. Test case adalah dokumen detail yang berisi semua masukan atau input yang mungkin, baik itu input yang positif maupun yang negatif, dan langkah-langkah navigasinya yang digunakan untuk proses eksekusi tes. Test case atau kasus uji memberikan informasi yang rinci tentang strategi pengujian, proses pengujian, dan keluaran yang diharapkan dari aksi yang dilakukan tersebut. Kasus uji membantu penguji dalam laporan kerusakan atau bug report dengan menghubungkan kerusakan dengan ID test case-nya. Jadi ketika ada error atau bug yang ditemukan, kita bisa membuat laporan bug tersebut dengan menunjukkan test case ID-nya dan report bug-nya apa. Untuk menulis test case diperlukan requirement agar tidak ada pengujian yang terlewat. Nah, kalau ada requirement yang lengkap dan detail, maka kita enak menuliskan test case-nya. Nah, bagaimana kalau ternyata tidak ada requirement? Nah, maka kita harus mengeksplor sendiri software tersebut. Nah, itu juga akan memakan waktu yang lebih lama. Kemudian, kalau ada requirement tapi ternyata tidak lengkap, itu juga menjadi pertanyaan. Misalnya, sistem ini harus dapat diakses dengan cepat. Lah, cepatnya itu berapa lama? Yang dikatakan cepat itu berapa detik? Nah, ini adalah contoh requirement yang tidak lengkap ya. Ada requirement-nya tapi tidak lengkap. Nah, yang lengkap bagaimana? Ya disebutkan cepatnya itu berapa detik gitu ya. Nah, ketika semakin lengkap requirement-nya, semakin lengkap dokumennya, maka semakin enak juga kita bekerjanya ya. Acuannya jelas. Kemudian diperlukan template penulisan test case agar seluruh tim tester menuliskan test case dengan seragam. Jadi misalnya kita menguji sebuah software yang dimana itu terdapat banyak sekali modul-modul di dalamnya, maka kita pasti membutuhkan banyak orang untuk menguji modul-modul tersebut. Nah, hal itu bisa kita bagi-bagi kepada teman satu tim kita. Otomatis setiap tim itu juga akan membuat test case-nya masing-masing. Nah, agar seragam dalam membuat test case, maka perlu adalah sebuah format khusus yang kita sepakati bersama dalam satu tim itu, agar nanti ketika digabungkan test case tersebut menjadi sebuah test case yang seragam bentuknya. Umumnya, test case ditulis oleh tim quality assurance selama developer sibuk menuliskan kode program. Nah, kalau ada requirement, lagi-lagi ya ini kalau ada requirement, tim quality assurance bisa menuliskan test case meskipun belum ada softwarenya. Jadi pekerjaan itu bisa dilakukan secara paralel kalau ada dokumen acuannya. Mengapa perlu menulis test case? Yang pertama, agar konsisten ya dalam melakukan eksekusi kasus uji. Kemudian yang kedua, untuk memastikan cakupan tes yang lebih baik atau lebih luas. Nah, pada saat kita menulis test case, itu kan kita butuh berpikir panjang. Apa saja sih hal-hal yang mungkin
dilakukan dalam software ini. Kemudian setelah kita menulis test case yang benar, nanti juga akan direview oleh orang lain atau atasan kita atau teman tim kita. Dengan kita menuliskan test case, otomatis nanti cakupan test case-nya juga akan lebih baik atau lebih luas daripada kita tidak menuliskannya. Kemudian manfaat lain dari menuliskan test case yaitu agar pengujian berjalan bergantung pada prosesnya, bukan bergantung pada seseorang. Sehingga ketika ada pergantian tim atau ada orang yang tiba-tiba keluar dari tim, maka test case tetap terdokumentasi dan testing dapat dilanjutkan oleh orang lain tanpa bergantung pada orang tersebut. Kemudian manfaat yang lainnya yaitu untuk menghindari pelatihan bagi setiap software tester baru. Misalnya ada orang baru nih masuk dalam tim testing kita. Nah, kalau ada dokumen test case, kita tidak perlu lagi menjelaskan panjang lebar terkait proyek ini kepada orang baru tersebut. Kita tinggal menyuruh orang baru tersebut untuk membaca, ini loh test case-nya, silakan dibaca dan dipelajari sendiri. Ya, jadi kita lebih enak gitu ya, ketika ada orang baru masuk. Proses menuliskan test case. Nah, ini yang pertama yaitu diperlukan sistem study. Di antaranya ya membaca dokumen ya, dokumen SRS, FRS, atau BRS. Kemudian identifikasi semua kemungkinan test skenario. Kemudian tuliskan test case dengan template yang standar. Selanjutnya review test case. Setelah direview, jika ada revisi ya, revisi test case. Nah, proses review test case dan revisi test case ini bisa jadi berulang kali terjadi ya. Sampai tidak ada revisi lagi, maka test case dianggap sudah baik. Kemudian test case diserahkan kepada leader, kemudian test case disetujui. Setelah test case disetujui, maka test case tersebut akan masuk dalam test case repository. Nah, ini adalah contoh format atau template dari test case dokumen. Bentuknya tabel ya. Yang pertama yaitu test case ID. Di sini kita menuliskan test case ID-nya. Kemudian skenario. Di sini kita menuliskan modul yang diuji itu apa. Misalnya kita menguji modul login, maka di sini tuliskan HRM login misalnya. Kemudian ada title, di sini kita menuliskan judul test case-nya. Step atau action, di sini kita menuliskan tahap-tahap yang dilakukan dalam menguji test case tersebut. Kemudian expected result, hasil yang diharapkan dalam test case ini apa. Kemudian actual result atau fakta yang didapatkannya apa. Ketika expected result dengan actual resultnya sama, maka hasil dari pengujian tersebut adalah pas atau lulus gitu ya. Ketika actual resultnya berbeda dengan expected result, maka bisa dikatakan bahwa pada test case tersebut dikatakan fail. Dan di sini test data. Data apa yang digunakan untuk melakukan test case tersebut? Ini ada priority ya di sini. Ini digunakan untuk menuliskan prioritas dari modul atau fungsi yang diuji saat itu. Kemudian di sini ada tipe test case ya. Bisa dituliskan tipe test case apa yang berlangsung dalam test case ini. Misalnya adalah functional testing atau UI testing, database testing, dan lain-lain. Ini adalah contoh test case dokumen pada Orange HRM Login ya. Test case ID-nya tc_myinfo_login_01. Skenario-nya HRM Login. Title-nya check the login with valid SSS user and valid password. Melakukan pengecekan pada SSS user dengan akun login yang valid. Step-nya atau tahap-tahapnya, open the application URL, buka URL-nya. Enter the valid SSS username. Enter the valid SSS password. Check on login button. Expected result-nya, user can see personal detail page ya, sesuai dengan requirement-nya tadi, bahwa ketika
User pertama kali login, maka yang dilihat adalah personal detail. Actual result-nya apa? Nah, actual result ini diisi ketika nanti setelah selesai mengeksekusi test case ini ya. Test data. Test datanya apa? Valid as user account. Passwordnya dan username-nya. Resultnya apa? Ya bisa pass, bisa failed ya. Tergantung dari actual result yang terjadi nanti. Priority-nya berapa? Misalnya P1. Kategorinya apa? Sanity. Type of test case-nya apa? Functional test case. Ya. Tipe-tipe test case ini ada 3 diantaranya ya. Bisa mungkin lebih banyak lagi. Yang pertama ada functional test case. Ya ini untuk functional testing. Integration test case untuk integration testing dan system test case untuk system testing. Nah, apa itu functional testing, apa itu integration testing, dan apa itu system testing? Ini sudah dipelajari sebelumnya ya, pada pertemuan sebelum UTS, jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Nah, tadi pada saat kita membahas tentang proses menuliskan test case, di sini ada proses review test case ya. Mengapa sih proses review test case ini sangat penting dilakukan? Alasan-alasannya yaitu diantaranya yang pertama, mungkin saja ada skenario yang terlewat oleh seseorang ya. Ya, yang namanya human error ya, atau keterbatasan manusia, bisa jadi dia ada sesuatu hal yang terlewat. Oleh karena itu perlu dilakukan review oleh orang lain. Kemudian mungkin adanya input atau langkah-langkah yang tidak sesuai. Kemudian yang ketiga, jika ada skenario pengujian yang terlewat, maka akurasi pengujian menjadi tidak tepat. Dan yang keempat, review test case bermanfaat untuk memeriksa kebenaran dari test case yang sudah dibuat. Baik, lalu bagaimana proses dari review test case tersebut? Yang pertama, jika reviewer menemukan kesalahan dalam test case, maka reviewer akan menuliskannya dalam dokumen yang terpisah yang disebut dengan review dokumen. Nah, proses review test case ini bisa dilakukan oleh atasan maupun oleh teman satu tim kita ya. Kemudian, review dokumen tersebut dikirimkan kepada si penulis test case. Kemudian, penulis test case memeriksa hasil reviewnya dan melakukan perubahan test case jika diperlukan. Kemudian, penulis mengirimkannya kembali hasil test case yang sudah diperbarui kepada reviewer. Proses ini, ya, proses nomor 2 ini, diulang terus-menerus hingga dirasa test case telah sempurna dituliskan. Setelah revisi selesai, kemudian test case yang sudah direview tersebut dikirimkan kepada test lead untuk dilakukan persetujuan. Setelah test case disetujui, maka test case akan disimpan dalam test case repository. Test case repository ini adalah tempat untuk menyimpan test case yang sudah disetujui ya. Tester hanya akan menguji test case yang tersimpan dalam test case repository. Jadi pada saat eksekusi pengujian nanti, test case yang akan diuji hanya yang ada dalam test case repository. Jadi enak ya kalau ada dokumen yang lengkap. Tidak perlu kita mengawang-awang lagi dalam bekerja. Kita tinggal melihat dokumennya seperti apa, kemudian bekerja. Test case repository hanya dapat diubah dengan persetujuan test lead. Ya, terima kasih. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Banyak salah, mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.